Dari mana asal muasal kebiasaan ngalap berkah? Dari seseorang yang dianggap salih. Bermula dari al-ghulu, sikap kelewat batas, dipuji lebih dari batas semestinya, dimuliakan lebih dari batas semestinya, dikultuskan seakan tidak memiliki kesalahan, dicarikan 1001 alasan kalaupun orang tersebut melakukan kemungkaran. Oh enggak, dia itu sedang demikian. Seakan-akan semua yang ada dari orang yang dianggap soleh tersebut adalah orang-orang yang berhak untuk dimuliakan lebih dari semestinya. Dan memang inilah sebab pertama kali terjadinya kesyirikan di atas muka bumi. Dijelaskan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah asyaratu qurun, 10 qurun. Qurun adalah jamak, bentuk jamak dari qarn. Maknanya bisa satu dari dua. Bisa berarti abad. Sehitungan satu abad adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 tahun berarti hitungannya adalah 1000 tahun. Atau bisa juga maknanya adalah generasi. Satu generasi melahirkan. Kemudian generasi yang kedua memiliki keturunan. Generasi yang ketiga terus 10 generasi. Berarti tidak ada patokan tahun, tetapi adanya patokan keturunan, lapisan garis keturunan. Antara Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh alaihi salam ada 10 generasi atau 10 abad. Kulluhum ala tauhid. Semua mereka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhid. Sampai di zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam didapatkan 5 orang salih. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Allah sebutkan dalam surat Nuh. Ini orang salih, tidak ada problem pada mereka. Mereka orang salih. Tatkala mereka meninggal dunia satu persatu, mulailah syaitan membisikkan. Dan syaitan juga punya tahapan dalam menggelincirkan anak manusia. Yang pertama kali dihembuskan, dibisikkan oleh syaitan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh adalah, hai, itu 5 orang saleh meninggal dunia, bagaimana cara kalian mengingat mereka? Lukislah mereka dan pajanglah lukisan tersebut di tempat-tempat kumpul. Mereka pun melukis. Sebahagian ulama menjelaskan bahwa kata yusawwirun bukan menggambar, melukis, tetapi membuat patung dengan bentuk mereka. Belum disembah, hanya sekedar diingatkan agar selalu menghormati jasa-jasa mereka, mengenang kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka memang orang saleh. Generasi pertama selamat hanya sekedar melukis atau membuat patungnya. Belum ada kesyirikan, tapi ternyata gambar atau patung itu menjadi sumber atau pintu kesyirikan. Pada generasi berikutnya, ketika ilmu semakin terkikis dan dilupakan, mereka pun memuji-muji secara berlebihan dan menyembah. Pujian yang berlebihan, menyanjung yang berlebihan dapat berpotensi besar menyebabkan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam."
innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian melakukan itra, memuji yang berlebihan, menyanjung, memuliakan yang berlebihan, sebagaimana itra itu terjadi pada kaum Nasara terhadap Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Ketika Nabi Isa dipuji lebih, apa yang terjadi ya kawan? Dipujinya berlebihan, diklaim sebagai anak Tuhan. Dan supaya diklaimnya sebagai anak Tuhan itu menjadi lebih sempurna, diposisikan seperti Tuhan. Kata Nabi SAW, jangan kalian melakukan itra, pujian yang berlebihan, sebagaimana itra itu terjadi pada kaum Nasara yang telah mengagungkan Nabi Isa alaihi salam lebih dari yang semestinya. Innama ana abdun, aku adalah manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka cukup katakan bahwa aku Nabi Muhammad SAW adalah hambanya Allah dan utusan Allah. Maka muara asal muasal terjadinya ngalap berkah atau yang lain terhadap orang-orang yang dinilai salih adalah sikap berlebihan terhadap mereka. Wallahu a'lam.